Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sahabat Refresh selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam Islam, Buddha memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang merdeka dalam hal pendidikan, meski berstatus sebagai budak, seseorang mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu. Berikut 6 orang budak yang menjadi ulama besar. Siapa saja mereka? Dalam Islam, budak memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang merdeka dalam hal pendidikan, meski berstatus sebagai budak, seseorang mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu. Berikut 6 orang budak yang menjadi ulama besar. Mujahid, ia merupakan seorang imam di kalangan para mufassirin. Berbadan gelap, budak dari Sa'id bin Abi Sa'ib al-Mahzumi. Banyak belajar Al-Quran dan fikih kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan, aku membaca di hadapan Ibnu Abbas Al-Quran 30 kali, setiap ayat aku tanyakan kepadanya sebab turunnya dan bagaimana, karena ilmunya dalam tafsir. Sufyan Ats-Tsauri sampai berkata, hendaklah kalian mengambil tafsir dari 4 orang, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan Dahak. Al-Amas berkata, Mujahid seperti pekerja angkut, namun ketika ia berbicara, seakan-akan mutiara keluar dari mulutnya. Abu Aliyah, seorang ulama mufasir dari kalangan tabi'in, merupakan budak dari seorang perempuan dari Bani Riyah. Hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam di masa Abu Bakar Asy-Shiddiq. Abu Aliyah hafal Al-Quran dan berguru ilmu qiraat kepada Ubay bin Ka'ab, dan ia pernah menyatakan, hendaklah kalian mempelajari Al-Quran 5 ayat, karena hal itu lebih memudahkan bagi kalian untuk menjaganya, sebagaimana Jibril menurunkan 5 ayat. Ikrimah adalah seorang ulama tafsir dan seorang faqih di masa tabi'in. Bukan berasal dari bangsa Arab, namun dari bangsa Barbar. Ada yang mengatakan bahwasannya Ikrimah adalah budak milik Hisham bin Abu Al-Hur Al-Anbari, yang dihibahkan kepada Ibnu Abbas. Ikrimah memperoleh ilmu Al-Quran dan fikih dari Ibnu Abbas, di mana ia pernah mengatakan, Ibnu Abbas mengikat kakiku dengan tali, agar aku belajar Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Ikrimah sudah diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk berfatwa, di mana ia berkata, aku belajar selama 40 tahun, aku berfatwa di depan pintu, sedangkan Ibnu Abbas di dalam rumah. Meski sudah menjadi ulama besar, namun ia belum merdeka hingga Ibnu Abbas wafat. Akhirnya putra Ibnu Abbas, Ali bin Abdillah menjualnya kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dengan harga 4.000 dinar. Ikrimah berkata kepada Ali bin Abdillah, tidak ada kebaikan pada dirimu, apakah kamu menjual ilmu ayahmu dengan 4.000 dinar? Akhirnya Ali bin Abdillah pun meminta pembatalan jual beli, dan Ikrimah pun dibebaskan. Atha bin Abi Rabah, ia merupakan budak Bani Fahr, fatwa di Makkah kembali kepada 2 orang, Mujahid dan Atha. Atha sendiri berkulit hitam, berhidung pesek, melihat dengan 1 mata, tangannya buntung, pincang, kemudian buta. Bahkan di masa Bani Umayyah, mereka menyerukan, ketika ibadah haji berlangsung, tidak boleh berfatwa, kecuali Atha bin Abi Rabah. Jika tidak ada Atha, maka Abdullah bin Abi Najih. Atha sendiri meriwayatkan hadits dari para sahabat, termasuk Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan lainnya. Nafi budak Ibnu Umar. Nafi adalah mufti di Madinah. Ia merupakan budak Ibnu Umar dan periwayat ilmunya, suatu saat, Nafi bersama Ibnu Umar bertemu dengan Abdullah bin Ja'far. Saat itu, Abdullah ingin membeli Nafi dengan harga 10.000 dinar. Ibnu Umar pun enggan menjualnya, dan ia pun memerdekakan Nafi. Bagi para muhadis, sesungguhnya riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar disebut sebagai rantai emas, karena keilmuan seluruh periwayat dari rangkaian sanad itu. Tawus bin Kaisan, seorang faqih juga hafiz hadis dari Yaman. Tawus termasuk keturunan penduduk Persia. Ia lahir di masa pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tawus sendiri mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, bahkan ia merupakan murid seniornya. Di samping sebagai seorang ulama, Tawus juga seorang yang zuhud, di mana ia selalu berdoa, ya Allah, cegahlah aku dari banyak harta dan banyak anak. Demikianlah sekilas tentang para budak yang menjadi ulama di zaman awal kejayaan Islam. Subscribe, like dan share jika Anda suka video ini. Unlike saja jika Anda tidak menyukainya. Terima kasih sahabat Refresh yang telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.